Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Rabbi di siang hari ini. Walaupun cuacanya panas, tidak mengurangi niatan kita untuk datang ke majelis ilmu ini. Semoga kesehatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam, membawa kebenaran sebagai rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga pada keluarganya, sahabatnya, kita semua selaku umatnya yang sama-sama mengharapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya, Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Ada di sini berarti sehat. Ada di sini berarti Islam dan berarti iman. Itulah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen tes lagi ya tadi yel-yelnya. Cobi, ini saya ngetes dulu ya. RT1 ada RT1. RT1. Ayo hadir dong RT1, RT2. Ada RT3. Nah, RT4. RT5.
solihah. Alhamdulillah. Ya, semoga bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya, bagi generasi ke depannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu di pengajian rutin bulanan Majelis Taklim Hizbiyah Quran ini di akhir bulan Syawal, ya. Di akhir bulan Syawal, insyaallah minggu ini atau hari Rabu depan itu adalah Rabu terakhir di bulan Syawal. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin kita. Ya, jangan lupa kita selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan sholawat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, sholawat umrohnya terus diamalkan, gitu ya. Insya Allah saya husnudzon ibu-ibu semuanya pada hafal. Ibu-ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah agenda atau program Majelis Taklim Hizbiyah Quran tahunan wisata religinya sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 26-27 Agustus. Alhamdulillah berkat doa dari semuanya dan dukungan semuanya berjalan dengan lancar. Kami kemarin sampai ke daerah Jawa Tengah, paling ujungnya adalah Solo. Ya, ujungnya adalah Solo. Alhamdulillah bersama-sama berdoa dan berziarah ke makam para waliullah. Mudah-mudahan dengan karomahnya mereka, doa kita ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi ada door prize 10 ya pintu ya. Tadi saya ada door prize 12 berarti door prize ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Yang saya hormati Bu Haji Tinggi, yang saya hormati para asatidz, para ketua RT/RW, semua tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, jemaah Majelis Taklim Hizbiyah Quran. Sehat ibu-ibu semua, Bu? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salamnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hari Sabtu, hari Minggu enaknya apa ya? Liburan, ngantuk. Tapi alhamdulillah wa syukru ala ni'amah. Ini teh sayangnya Allah untuk kita. Hadiah Allah ya. Ibu semua bisa hadir di Masjid Ta'lim fi Zilalil Quran. Sebuah nama yang sangat agung, luar biasa. Ibu hajat bisa kembali bikin nama itu. Ya. Alhamdulillah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kata Bu Hajah tadi abdi perdana betul. Tadi Pak Muslim teh di mana? Ya. Abdi lagi di RT 9, Bu. Ada RT 9 di sini. Cung, ada 9, Cung. Teu aya. Ngacung deh di luar. Silaturahmi alhamdulillah. Dari RT 9 blok B2 nomor 57 catat, Bu. Nomor handphonenya Tom. Ya. Aku didampingi sama Kun Kojo dari abdi. Mana Kun Kojo Ibu Yuyun yang paling cantik. Yuyun, pada Yuyun. Aduh. Nah. Inilah bidadari saya, Bu. Ya, bidadari saya senantiasa mendampingi saya dalam suka dan duka. Aja sampai jam berapa Bu Haji? Sampai jam 12 malam. Asa cekap nama ya. Asa. Temanya meneliti kehidupan atau meneliti hidup. Meneliti kehidupan dengan memahami Al-Quran. Indah tidak Bu temanya. Ibu kurang hidup ingin bahagia. Ayah ini bahagia tuh? Bahagia. Pernah sedih? Pernah. Pernah menitiskan air mata? Pernah. Pernah bingung? Pernah. Mudah-mudahan senantiasa orang tua Allah Subhanahu wa taala dipaparin kabajiannya, Bu. Amin. Masih gaduh dengan samatan, mugi aku Allah dilunaskeun samatana. Amin. Pantarikna berarti. Bila ada yang kecelakaan sedang sakit, siapapun keluarga kita, mungkin suami atau anak atau famili atau siapa yang sedang sakit, dengan barokah majelis ta'lim bil Quran ini Allah sembuhkan sakitnya, amin. Yang punya hajat apapun hajatnya, hajat lahir, hajat batin, cita-cita yang belum tersampaikan, dengan barokah majelis ta'lim bil Quran ini semoga kabulkan hajatnya, amin. Bi barakatil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah biqudrotillah Ibu, kita sudah begitu rumah tangga sekian puluh tahun ya. Ada yang baru menikah ada yang baru 5 tahun menikah ada yang 10 tahun menikah ada yang 20 tahun ada. Ingin dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah kalamullah. Paham? Ingin dimuliakan oleh Allah, maka muliakanlah kalam. Ya. Ingin diagungkan oleh Allah, agungkanlah kalam. Suami ibu ingin mendapat kemuliaan di kantor, ingin karirnya sukses. Anak-anak ibu ingin lancar sekolahnya, bahagia sekolahnya, lancar pesantrennya. Tergantung sikap kita kepada kalamullah. Harusnya seandainya sikap kita, sikap ibu semua kepada kalamullah ini baik, sikap kita kepada kalamullah mengagungkan, memuliakan Allah, otomatis Allah pun akan mengagungkan rumah tangga kita. Otomatis Allah pun akan mengagungkan suami ibu semua. Allah akan mengagungkan anak-anak ibu semua, melancarkan anak-anak ibu semua. Maka ini di siang hari ini luar biasa ibu. Kasih materi ini mantap banget ya. Meniti hidup yang mulia dengan memahami Al-Quran Al-Karim wahwa kalam. Gaduh ibu Quran di bumi gaduh. Osok dibaca osok. Sabar kali sabinten macanya. Sekali alhamdulillah. Ya. Ketika orang ibu memuliakan Al-Quran, ketika orang mengagungkan Al-Quran, simpen Al-Quran kurang di tempat yang paling tinggi. Di bumi orang gaduh kok ngehidung buku-buku dihanap katanya. Ya. La yamassuhu illa bukti orang mengagungkan kalamullah Al-Quranul Karim, simpen di paling tinggi. Ya, itu ada pelajaran sederhana. Bagaimana orang biasa memahami Al-Quran sahabat tadi itu saja. Ya, upami orang ada kepada Al-Quran kelompok bapak. Ada bapak-bapak ya? Ada satu, dua, semua masih bayi. Ada kurang kepada Al-Quran bukan? Simpan Al-Quran di tempat yang tertinggi di arah buku-buku. Rak yang paling tinggi Al-Quran, di situ ada Al-Quran, di situ ada tafsir Al-Quran, di situ ada terjemah Al-Quran. Baru si pendirak yang kedua, kumpulan-kumpulan hadis. Ya, butuh pusita di situ ada dirak di daerah. Baru rak yang ketiga, di situ ada kitab-kitab atau buku-buku sirah nabawi, ada buku-buku keislaman yang lain. Tapi dah maaf mah tegaluh ran age meser. Ya. Bahagia dengan Al-Quran, mulia dengan Al-Quran. Namun Madinah, para sahabat, para aulia sudah membuktikan kehidupan mereka begitu mulia. Ya. Rumah tangga mereka bahagia. Rumah tangga mereka penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Sababiyah memuliakan Al-Quran. Sababiyah mengagungkan Al-Quran. Maka ini mustahil fi zilal Al-Quran, sebuah kapal. Ya, kapal itu tambah, semoga jamaahnya majlis fi zilal Al-Quran betul-betul doanya dikabul Allah, berada dalam naungan Allah, berada dalam lindungan Allah. Ada sebuah tafsir Al-Quran namanya Fi Zidalil Quran. Karangan siapa? Ya. Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Sebuah tafsir karangan Fi Zidalil Quran. Karangan Sayyid Qutb. Karangan Sayyid Qutb. Itu bisa dibaca. Baik ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis ta'lim Fi Zidalil Quran.
Judulnya memahami Al-Quran. Bagaimana caranya ibu kurang sadaya bisa memahami Al-Quran? Ada bisa jawab? Cung yang bisa jawab dapat door prize. Bagaimana caranya kita bisa memahami isi kandungan Al-Quranul Karim? Bahas dong. Bahasnya dong berarti pembahasan. Yang pertama muka hiji. Niat. Ibu bisa hadir ke sini ke Majelis Darul Muttaqin. Kenapa bisa hadir? Pertama ini qasdu syai'in muqtaranan bihi. Menyengaja sesuatu baru langsung dikerjakan. Tadi ketika ibu jam 11 lewat sudah niat mau kehadiran ke majelis bulanan, majelis talim di sejalan Quran, niat di hati. Itu namanya niat. Qasdu syai'in muqtaranan bihi. Langsung ini terima. Kalau rencana kita yang tidak sekarang dikerjakan itu namanya azab. Contoh, insya Allah bulan depan atau bulan tanggal berapa hari santri ada mengatakan lain kegiatan untuk haji. Itu bukan niat, namanya azam. Qasdu syai'in, niat sesuatu, ya. Tapi waktunya nggak langsung kontak, nggak langsung tunai, tapi waktunya nanti disebutnya azam. Sama-sama qasdu syai'in. Nah berarti ibu semuanya bila kita ingin memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, semoga dengan sebabnya kita muliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Allah menurunkan kemuliaan kepada kita, Allah menurunkan keagungan kepada kita, menyelesaikan semua persoalan kita problematik. Niatlah, ya Allah, pasang niat abdi, ayo ulah sampai kaku kieu siga monyet kanggo gulung kalap terang nama kalapa teh nikmat. Kalapa teh raos teu kalapa. Caina seger. Ya, tapi ku monyet digugulung we, ku apalah hafal si monyet di eta kalapa teh pahalana luar biasa. Ye eta kalapa teh nikmatna luar biasa, manfaatna luar biasa, tapi teu dipesek mau golong. Bayangna mah hoyong merasakan nikmatna kalapa, di ibarat monyet ngagulung kalapa. Urang mah ulah dibika kitu ka Al-Qur'an teh. Al-Qur'an kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-manqulu ilaiha bitawatir al-muta'abbad bitilawati. Katos. Dengar di bahasa naon ya. Ya kan kalamullah Al-Qur'an teh diusulkeun ku Allah ka saha? Hamba tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan wahyu adalah sebuah keretak hatena Allah, keretak hatena mengambil firman-firman-Nya Allah dilungsurkeun ka Rasul disebutkan wahyu. Jadi ilmu-ilmu Allah teh syariat-syariat Allah teh aya sadaya dina Al-Qur'an. Ya. Pami ilmu Allah yang dilungsurkeun ka para wali disebutna karom. Pami ilmu Allah yang diturunkan ku Allah ke orang biasa disebutna ma'un. Ma'unah mah enon. Ma'unah perkara. Al-Qur'an yang 30 juz ini berapa juz? 30 juz ini. Ya. Bahasa Arab, bahasa Cileunyi Al-Qur'an teh beres bahasa Arab beres. Berarti pami urang hoyong paham Al-Qur'anul Karim kedah tiasa bahasa Arab teu. Afdol mah kedah tiasa da umat udah geus kolot ayeuna mah hesekeun ke urang bahas pangkarnya. Jadi nu kahiji pintu memahami Al-Qur'an adalah wahwaan an-niyat. Pasan niat dina hate suhunkeun ka Allah. Ya Allah paparin abdi kemampuan supados tiasa memahami Al-Qur'an. Namun mari upami urang terus paham kana Al-Qur'an insyaallah ya sudah dijamin oleh Allah, bahkan sudah terbukti ya para aulia-aulia terkabul anu meresepkan Al-Qur'an mah anu ngabukeun Al-Qur'an mah hirupna ge dimuliakeun ku Allah. Ya, masalah-masalah diselesaikan ku Allah. Ya. Masalah-masalah diselesaikan ku Allah Subhanahu.
Teraskan nomor hiji teu cukup kuliah sehingga orang yang teu cukup kuliah Gusti abdi niat imam tapi imam teu wareg mah teu cukup kuliah. Nu kadua action, kumaha action sebelum orang kan mempelajari pemahaman Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ingat, yang kedua jadikan Al-Qur'an sebagai wirid yang istiqomah setiap hari. Pedes tuh, pedesnya Al-Qur'an pedes. Ya. Ibu orang di pasien waktu ku Allah sadekan sauri sabar aja 24 jam. Seut 24 jam teh. Abdi disambut di papan Allah 24 jam, ibu di papan Allah 24 jam. Bapak-bapak suami urang di papan Allah 24 jam. Saur Imam Ghazali dibagi 3 kan. 24 dibagi 3 sabaraha hiji? Nu 8 sok dipakai pelajar ke ikhtiar kasab fitini wa dunya wal akhirah. Jam kerja 8 jam. Wareg 8 jam. Berangkat jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Wah, itu mah enggak wajib dari bapak-bapak yang pergi cari. Yang 8 jam lagi dipakai istirahat. Sehat cepat. 8 jam dipakai istirahat, sehat. Mata jelema nu loba geuning teh kurang tidur naon akibat kurang sare. Begadang. Ya. Abi pernah ngalaman kan sebenarnya begadang setiap malam. Ya. Mengalami pengalaman dokter, begitu deteksi darah naik 160 derajat. Bukan derajat ya? 160. Kata dokter darah tinggi. Ada yang salah Pak Musli. Ini katanya mungkin kebanyakan begadang. Akhirnya Pak Abi dikurangi. Betul. Saksi akun bojo bidadari Abi tinggi. Begitu pola hidup Pak. Dirubah pola hidup berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Nah, ikuti pola hidup. Kan orang yang mengerti hidup ini ceritanya ingin menata hidup dengan baik, ikuti Al-Quran. Ya. Kalau kata Al-Quran tidurnya harus 8 jam, coba diperbaiki. Alhamdulillah, bulan itu sudah kembali normal. 120, 130, ya, kembali normal. Menata hidup dengan baik, ikuti Al-Quranul. Langkah kedua apa? Jadikan Al-Quran sebagai wirid harian. Alhamdulillah abdi mah Pak Musli di Masjid Darul Muttaqin tiap malam Jumat yasinan, alhamdulillah. Tiap subuh kahfian, alhamdulillah. Di bumi ki abdi yasinan tiap malam, alhamdulillah. Tetapi itu alangkah baiknya para sahabat bagus nyongkowan ka urang yen wirid Al-Qur'an jadi papai dina alif lam mim dina Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Alif Imran, An-Nisa dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kedah sabaraha juz urang tilawah Al-Qur'an setiap hari Ibu tergantung kemampuan urang. Ya, Ibu dipaparin Allah 8 jam tahun ibadah. Coba dari 8 jam Allah dipaparin waktu. Komitmen ibu untuk tilawah Al-Quran berapa menit tuh? Yasin sabarang menit Yasin? Yasin mah pengajar nah. Umat gue dibacakan jadi pengajar. Ya. Yasin 10 menit, Al-Kahfi mungkin 15 menit, 16 menit, 20 menit gitu kan. Biasakan ibu panuran hidup yang lancar leres. Urang yang rumah tangga mulus rahayu berkasalamat bidini wa dunya wal akhirah. Urang yang hidup mulus rahayu kan dia posyandu doloknya mulus rahayu. Aduh, posyandu mulus rahayu berkasalamat. Jadikan Al-Quran utamakan sebagai wirid harian. Ya. Ibu-ibu bangun subuh biasa begitu bangun subuh itu nyepeng naon? Hah? Nyepeng bapak anak. Biasanya orang ibu-ibu begitu bangun teh nyepeng HP atau wudu. HP.
bangun tidur kita ke air, yang punya hadas mandi, yang punya hadas besar yang mandi, punya hadas kecil yang wudhu. Sebelum orang buka itu ini, ya, kita buka dulu itu kalamullah al-Qur'anul dan ada kurang sholat subuh. Aku kumaha yang masih derek berangkat sekolah tenang. Siapkan dulu hidupmu. Ya. Suami ibu pada angkat damal, siapkan heula angkat damal. Siapkan heula acungna, siapkan heula sarapan. Terus arangkat sadayana sebelum ibu memulai aktivitas yang lain, buka dulu ibu aktivitas urang tilawah Al-Qur'an. Kados badai kuat salembar maka salembar, ya. Badai kuat sajid maka sajid, atau abdi pada bisa ngesah ayat Yasin. Kadang ke kajian paling kami kira-kira Allah. Ya. Abdi umajah wabil khusus kamu pribadi lagi. Magi ieu mah jadi rasul. Nawiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Cing cahaya ilahnya bidawa rasul. Buyutakum rumah-rumah kalian bis-sholat dengan sholat-sholat sunnah wa tilawatil Qur'an dan tilawah Al-Qur'an. Suara-suara Al-Qur'an anu kudu dikumandangkeun di bumi. Bu, hakikatnya di dinding. Ya. Ini dinding dia itu jadi saksi nanti di alam kiamat. Kata kita dinding nggak tahu, kata kita dinding nggak bisa dengar. Kata kita mah dinding nggak tahu, dinding nggak bisa dengar. Tapi menurut Allah Subhanahu Wa Taala ini dinding ini menjadi saksi bahwa rumah ini ya dinding menjadi saksi, lantai menjadi saksi, atap kita menjadi saksi, ya kursi menjadi saksi bahwa rumah ini ya dulunya aku menjadi saksi ini menjadi dikumandangkannya kalau engkau ya kalau subhan ya. Seseorang yang membuka aktivitasnya dengan tilawah Al-Quran, ya, maka keseharian itu akan dilindungi oleh Allah fi zilalil Quran. Ya. Tilawah Al-Quran akan mengundang ridhonya Allah. Tilawah Al-Quran akan mengundang rahmatnya Allah. Bahkan tilawah Al-Quran akan mengundang ijabahnya doa. Allah akan mengabulkan doa yang orang yang mendawamkan zikir tilawah Al-Quran tanpa dia meminta kepada Allah. Bapak Ibu, kuncinya doa diijabah Allah. Yang perbanyak baca Al-Quran. Ya. Kita maka balik perbanyak doa, tapi perbanyak tilawah Al-Quran bantu. Seperti tadi Allahumma arhamna bil Quran dan seterusnya. Bantu kan dengan doa. Baru berapa tahun cara memahami Al-Quran? Baru 2 ya. Ingat-ingat baru 2. Satu niat, yang kedua jadikan Al-Quran sebagai wirid. Ya. Bahkan Sayyidina Utsman ya, dalam sebuah riwayat Sayyidina Utsman mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 minggu khatam Al-Quran. Kita amalan Sayyidina. Ya. Rumusnya fahmi bisyauqi. Fahmi bisyauqi, fahmi dimulai dengan Al-Fatihah. Hari pertama mulainya Al-Fatihah sampai Al-Maidah habis. Berapa juz itu? Al-Fatihah sampai kurang lebih 5 juz. Hari kedua dari apa? Dari Al-Maidah sampai iya. Hari ketiga dari sini sampai sini. Hari keempat dari sini sampai sini. Hari ke-6 ke-7 itu khatam Al-Quranul Karim. Amalan Sayyidina disebatna eta amalan ya. Disebatna dalam thariqah Al-Quran itu manazil Al-Quran. Kata Nabi disebatna dalail. Ada dalail khairat, ada dalail Quran. Dalail khairat wa hikmah shalawat.
sholawat, kita punya sholawat. Kalau dalam Al-Quran ya teknik membaca Al-Quran khotam dalam satu minggu. Salam itu ibu baca satu minimal kurang masa kali sajus salam itu aja. Aduh masih berat atau minimal satu hari kamu salaman mafirat punya doa naon Allahumma pak doanya Allahumma pak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam meniti kehidupan agar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muliakanlah Al-Quran. Bagaimana cara memuliakan Al-Quran? Ulangi, yang pertama niat, yang kedua jadikan Al-Quran sebagai wirid harian sesuai kemampuan ibu. Ya, yang ketiga bacalah terjemahnya dulu. Oh, ibu-ibu di bumi kalau terjemah dulu. Aku kumaha bade belum tiasa paham. Allah. Di bumi teh bu kedagang dua jenis Quran teh. Hiji Quran biasa seperti ieu teh terjemahan. Gitu. Ya, ieu kamu tilawah Al-Quran. Nu kaduana Quran anu aya terjemahan. Ya. Coba Al-Quran teh sabaraha ayat sadaya? 6.000, 600, 600, emang pengen babari sebenarnya. Ya. Para ulama memang beda pendapat intinya anunya dioskeun 6.362 aya dioskeun tergantung hetangna ya ngan dicokor lempengna we 666 sabaraha tahunan Mas Bayu dibagi 12 bulan nah 36 menit 666 dibagi 360 hari dicoba kurangi. Upami orang tos pernah menghatamkan Al-Quran buka sabulan buka satahun katanya. Pernah enggak orang membaca terjemah Al-Quran hatam? Masa bukannya? Contoh misalkan begini, Quran baca Al-Fatihah di sela-sela orang harus beberes ibu tehnya. Baru dan seperti sarakola, calon itu berangkat sekolah. Kayak waktu santai ya, buka Al-Quran yang ada terjemahnya. Bu ibu diawas Bismillahirrahmanirrahim. Cing namanya ayat Bismillah. Oh, dina terjemahnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan ibu ayeuna ada Al-Quran yang terjemahnya per kata. Ada Al-Quran besar. Ya, hanya kalau kami jadi jangan lebih ada. Untuk naon? Untuk memudahkan kita memahami Al-Quran. Ya, minimal dengan membaca terjemah oh bismillah itu apa artinya? Oh bismillah itu nama Allah apa artinya? Ar-Rahman itu apa artinya? Ar-Rahim apa artinya? Itu baru terjemah. Ya. Jadi pemahaman dasar kamu Al-Quran membaca terjemah dulu. Tapi belum selesai. Ya. Baru fondasi banyak. Baru fondasi. Ya. Jadi ada makna 8. Idealnya memang yang wajib harusnya kita bisa bahasa. Bahkan jauh dari itu, kami di pesantren minimal orang bisa paham 12 disiplin ilmu. Berat itu, berat bisa berakilnya ngajinya 12 tahun mas bayar nama. Ya, berat tapi ya orang merasa kemampuan berat. Kukian terus alhamdulillah bina ya Allah. Ya, gemuruhnya Al-Quran tadi coba merinding. Gemuruhnya Yasin ibu-ibu ya.
gemuruhnya sholawat ibu-ibu Amos, ya, itu kita sih tidak melihat bagaimana gemuruh Yasin itu ya membuat sebuah sinar dulu umat. Cuman karena keterbatasan kita mampu Allah diberikan keterbatasan pendengaran, diberikan keterbatasan penglihatan. Ya. Hakikatnya ibu yang hadir sekarang, mata kita sih nggak tahu siapa yang hadir, yang hadir cuma ibu-ibu aja. Tapi hakikatnya ibu yang hadir. Seandainya mata kita ini dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hadir ini banyak, para malaikat hadir, ya, para ruhul robbani pada hadir banyak. Afatul malaikah, kita memang diberikan keterbatasan, penglihatan kita diberikan keterbatasan oleh Allah Subhanahu. Ya, orang yang keras hati, salah seorang sahabat Rasul sebelum masuk Islam, siapa namanya? Umar. Umar itu paling benci kepada Rasul. Umar itu paling benci kepada ajaran Rasul pada saat itu. Iya. Umar itu paling benci kepada Islam saat itu. Sehingga kenapa pada saat itu Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi? Dakwah. Ya. Dakwah Rasul fokus di Mekah secara sembunyi-sembunyi. Ada seorang traktir Quraisy yang ditakuti. Apa luluhnya Umar ini? Luluhnya Umar oleh apa? Oleh lantunan tilawah Al-Quran yang diauskan usaha urahina Umar. Ketika Umar waktu hari ngintip berenangnya muncul orang Madinah bilik, buka bilik ke rumahnya bumi orang Arab waktu hari. Rahina Umar mauskan surat Toha inna anzalna al-Qur'ana litashqa tazkiratan dan seterusnya. Umar gemetar membaca tilawah Al-Quran yang diawaskan usaha urahina. Ya, gemetar Umar begitu mendengar rahina naos Al-Quran. Hari orang gemetar tentu upami orang naos Al-Quran tentunya karena orang mahatena masih kotor, ya. Orang mahatena masih belum dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang mahatena masih seueur kene alqiyah, masih seueur kene reretkeun hate, masih kene dosa-dosa noda-noda aya dina hate urang, sehingga urang mah nalika tilawah Al-Qur'an teh belum merasakan keagungan Allah urang. Ya, padahal idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tapi mudah-mudahan dengan tilawah Al-Qur'an itu pelan-pelan ibu hati urang dibersihkan ke Allah. Fazadahumullah teh pelan-pelan Allah dibersihkan. Sabab tepati-pati orang dimampukan ku Allah untuk membaca tilawah Al-Quran, angin ku Allah dibersihkan ke hatinya. Amin Allahumma. Mata kau aneh udah teh kunaon di Allah teh malas-malas teh ngaos teh wajib. Ya. Mandi malas-malas teh bade ngaos Quran teh aya teh bodakan teh. Geus niat maniat tapi aya teh teu bodakan teh. Ngaji nama ngaji ngan hayang pilih nusan. Sampai 5 menit oke, 10 menit oke. Ya. Duduk di dia ibu-ibu kemana sabaraha setengah jam. Mandi asa setahun. Tapi kurang nonton sinetron dan kurang dipika cinta dipika dari jam saja oke. Mani apa jangan ceritakan kan? Ya, tapi insya Allah pelan-pelan kurang. Allah dibersihkan hati. Ya, Allah diketuk hati orang. Pelan-pelan ibu ketika udah tilawah Al-Quran tentu sikap imam masjid haram ketinggalan. Ya, tong aneh pun imam masjid haram ketika membaca Al-Fatihah tiba-tiba bahkan mainan mereka menangis tersungguh-sungguh. Nah nangisnya kebodohan, nangisnya dijian-jian. Ketika
bersihkan hatimu. Allah sedang membersihkan dosa. Ya. Wajilat qulubukum, qasat qulubukum. Keras hati ketika membaca Al-Quran. Disentuh ke Allah Al-Quran. Yang keluar bukan air dalam batu, yang keluar adalah air di mata. Ya, ini masih haram. Ketika baca Al-Fatihah mereka menangis teriaknya. Membaca surah-surah dalam Al-Quran Karim, mereka menangis karena hatinya sedang dibersihkan oleh Allah. Hatinya sedang diketuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita belajar namanya apa? Tafsir Al-Quran. Kemana kita belajar tafsir Al-Quran? Ya kapangosan, tidak kira. Alhamdulillah. Belajar kapangosan seperti begini itu kita belajar Al-Quran. Ya, para hadis nanti mengemukakan apa yang diobrolkan oleh ustaz-ustaz penceramah-penceramah itu adalah isi kandungan Al-Quran. Hanya mungkin berbeda, ada yang dengan cara tematik, ya, membahas satu judul misalnya, ya, membahas satu judul. Karena di Al-Quran ini Bu yang 30 juz ini cing, coba isinya naon Bu? Ayo terang. Nah, tuh. Jadi secara global, secara umum, Ibu, ieu anu 30 juz Al-Quran teh muka hiji ya tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang muka hiji naon fungsi dan kewajiban orang hidup di alam dunia teh naon gitu. Atuh urang teh sekarang teh usia sudah sekian puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya, ada yang 50 tahun, 55 dan seterusnya. Pamili taros Ibu tujuan urang dihidupkeun ku Allah kanggo naon? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi urang untuk apa? Hirup urang diciptakeun ku Allah teh kanggo naon? Kanggo ibadah. Tujuan yang paling dasar, yang paling fondasi ibadah Allah. Hanya dalam usia kita sekarang ini berbagai aktivitas. Ada ibu damel, ada yang bekerja di kantor, ada tuh yang hadir di sini. Ada yang bekerja di rumah aja ada yang berdagang juga ada. Pokoknya mah semua aktivitas orang, aktivitas naon wae dasari ibadah Allah. Upami ibu damel ngadamel didasari ku ibadah ke Allah, pasti langkah pertama kudu wili ka cara. Terus ibu hadir ka majelis tadi terus gaduh wili ti cara beda aja. Aya nu aja aya. Kudu wili ulah ka cara ge urang. Iya. Kompor terus dipareman aja. Apa sih biasa ibu-ibu pada sok berpateh kompor. Ibu terus berangkat ke mana? WA tak cara kita tempat untuk balik ke kompor. Untuk kompor setrikaan Bu ya. Akun tuh akun. Untuk kompor setrikaan. Ya. Nah, kita pegangan tadi teh. Dubika tafsir Al-Qur'an kan. Di mana kumaha carana urang tiasa ngaos tafsir Al-Qur'an kan. Apa muka haji maka ada kurang hayat bisa memahami Al-Quran minimal kedah bisa 12 part ilmu disiplin ilmu di pesantren sama hayat muka haji ilmu nahu soroh. Nah, kewe dapat iman dijelaskan deh supaya apa ilmu kuliah bajinya nah nahu kan gitu kan ada terlambat mah
kaliwat Allahu Akbar ya. Ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu badi, ilmu bayan. Sampun kula geus memahami semua itu ilmu munazarah, ilmu muhadzarah. Ketika mentafsirkan Al-Qur'an tidak sembarangan, Ibu. Mentafsirkan Al-Qur'an tidak sebatas makna tidak sebatas terjemah. Ya, karena satu susunan bahasa Arab itu ada gramatiknya, ada disiplin ilmu. Tapi bagi orang malah menan, orang kupingkeun para ustaz, para asatidz. Ya, orang kupingkeun penjelasan rumahan tentang Al-Qur'anul Karim minimal kitu we urang malah. Amin Allahumma amin. Teraskeun Bu. Tafsir Al-Qur'an itu para ulama, para sahabat. Jadi para sahabat Rasul yang pertama yang menciptakan tafsir Al-Qur'anul Karim namanya Ibnu Abbas. Beliau Ibnu Abbas ya. Sahabat naon, sahabat jalma yang hidup semasa Rasul, bari iman ka Rasul. Ya. Tidak semua orang yang hidup sesama Rasul iman disebut sahabat. Hidup bareng dengan Rasul tapi kafir ka Rasul bukan sahabat. Jadi kalau sahabat mah hidup yang bersama Rasul dan iman kepada Rasul. Nah, kan? Ada tabi'in. Tabi'in apa? Kalau tabi'in itu adalah hidup yang bersama sahabat Rasul, tapi Rasul sudah gak ada. Berarti generasi keberapa? Generasi kedua disebutnya tabi'in. Ini Rasul, ini sahabat. Kalau sahabat ya itu hidup semasa Rasul dan iman kepada Rasul. Kalau tabi'in ya orang yang hidup bersama sahabat, tapi Rasul sudah tiada. Ada tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup sesama tabi'in adalah orang yang hidup sesama tabi'in, sahabat Rasul sudah tiada. Itu generasi. Nah, ada sahabat Rasul yang mengarang tafsir yang bernama Ibnu Abbas. Namanya Tanwirul Ikhbas bin Tafsir Ibnu Abbas. Ya. Seorang Ibnu Abbas memang didoakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha doa Rasul ka Ibnu Abbas boleh dipraktekkan kepada kita ya. Ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa? Ayo sekolah punya Bu hese apal gancang. Iya. Kemudian itu dari Ibnu Abbas, tafsir Al-Qur'an ini ditularkan kembali, diajarkan kembali pada generasi tabi'in, pada generasi tabi'in. Oleh pada generasi tabi'in diajarkan kembali oleh pada generasi berikutnya. Maka di situ muncul ada tafsir fi Zidal Quran. Kalian siapa? Sayyid Qutb. Di situ ada tafsir ya Ibnu Katsir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu hadirin jamaah majelis ta'lim fi Zidal Quran. Ulang-ulang ini. Dah saya apal kencang hotel di sekolah punya muka hiji dia. Maksudnya muka dua jadikan Al-Quran sebagai wirid utama. Ya, jadikan Al-Quran wirid utama. Ibu resep Yasin mangga. Ibu resep Nawaqiyah so. Ibu resep Tabarok luar biasa. Minimal 3. Minimal 3 panglima Al-Quran. Ya.
Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin hafal Yasin? Insyaallah. Waqiah hafal Waqiah? Insyaallah. Tabarak hafal Tabarak? Insyaallah. Alhamdulillah. Setelah hafalan itu Al-Fatihah, mapai di Al-Baqarah, mapai Al-Nisa, mapai Al-Maidah, mapai semua. Ya. Jadi yang kedua, jadikan Al-Quran sebagai wirid. Yang ketiga, miliki terjemah Al-Quran, dibaca. Ya, miliki terjemah. Yang langkah yang keempat, baru memahami Al-Quran dengan tafsir Al-Quranul Karim. Ya, dengan tafsir Al-Quran. Kenapa orang harus mengikuti para ulama? Harus mengikuti para aulia? Ya, karena nggak boleh wajib, nggak boleh kurang dengan mudah mentafsirkan Al-Quran. Ya, man fassarul Quran biro'i falyatabawwa maq'adahu. Barang siapa orang yang sembarangan, ya, seenak menafsirkan Al-Quran dengan rohnya, dengan ilmunya, wah merasa pintar, merasa saya sudah bisa bahasa Arab, merasa saya bisa Quran luhur lah. Sekolah lagi saya memisahkan S2, S3, S4, STL. Menafsirkan Al-Quran dengan sembarangan, ya, hati-hati. Kita sebagai umat akhir zaman lebih baik, lebih safety, lebih selamat, lebih aman, Bu Haji, dalam memahami Al-Quran itu membaca tafsir-tafsirnya para ulama. Atasnya membaca tafsir-tafsir para ulama. Upami tafsir Al-Maraghi sudah diterjemahkan. Ibu kan berizin maka buka terjemah, buka tafsirnya, penjelasan. Contoh di sini Pak Bidi Austin yang punya Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu mah baru terjemah. Apal berarti. Ya. Tafsirnya kumaha? Memahami Bismillah teh kumaha? Nah, iya. Memahami Bismillah dalam kehidupan sehari-hari teh kumaha? Ayatna dina tafsir pada ya. Salah satunya naon? Ya, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta ayat. Bahwa setiap sesuatu yang tidak dimulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim fahuwa aktor, terputus, ain nuksonul barokah, artinya tidak ada berkahnya. Ibu sebelum kurang tidur baca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya rahman. Ya, jelema ibadah, jelema teu ibadah tetap dipasihan kalimat dari Allah. Pasihan kesehatan. Ya. Pasihan kelancaran. Ibu-ibu nu ngaji jeung nu ngaji dipasihan lancar, kalau lancar lancar. Bahkan ada yang celetuk, nah cenah eta mah pamuslih si bapak eta mah si keluarga eta mah jauh jeung Allah, tara ibadah ka Allah tapi rezekina lancar, duitna seueun, sigana teh bahagia bisa pelaseun ka itu ka dieu jalan-jalan bahagia katingalina teh jeung saha. Kita kata dalamnya hati orang balas. Casing kamu keluar, kamu kuliah sehingga bahagia buatnya. Ya, jalan-jalan ke Pangandaran, jalan-jalan ke keliling dunia, ke luar negeri, Singapura sehingga bahagia. Siapa kamu dalamnya hati kita bahagia. Ya, karena sumber kebahagiaan di hati ini adalah ketika Sang Maha Khalik memberikan cahaya kebahagiaan. Allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan kebahagiaan ke hati. Ya, casingnya bahagia, luarnya bahagia kita nggak tahu. Tapi bagi kita orang mukmin, ya insya
hatena yang disebut bahagia disebut barokah, ziyadatul khair, ziyadatul punya. Itu namanya rahmat. Ini baru basmalah. Insyaallah bulan depan mungkin naik ke hamdalah. Ada ar-rahim. Nah, kalau ar-rahim itu ya sayangnya Allah itu hanya khusus untuk orang yang ibadah kepada Allah. Kapan dan di mana? Nanti di yaumil qiyamah. Nanti di yaumil qiyamah. Ya. Betul sekarang yang sholat yang enggak sholat dirizkan Allah. Saya husna alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Beli karohim lagunya kurang buka sesi tanya jawab, sesi sharing. Bukan tanya jawab, bisa itu bisa tanya jawab. Jadi itulah bedanya Rahman dan Rahim. Memahami Rahman Rahim dalam tafsir lafziyah tidak akan ya. Memahami Rahman dan Rahim hanya bisa dapat, hanya bisa ketemu dalam tafsir para ulama. Dalam kitab-kitab tafsir yang dikarang para aulia, para ya. Kembali ke tadi, makna Rahman sayangnya Allah tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu. Makanya ibu jangan heran, jangan aneh seseorang yang enggak ibadah pun bisa kaya, bisa. Ya, sesuai kasarnya. Karena enggak ada hubungan. Cuma nanti ketika di alam akhirat, ya, wahya yang enggak ada ibadah mah, yang enggak sholat mah, yang enggak kepada Allah mah, nanti enggak dapat sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ghazali dalam kitabnya Mu'min, nikmat ini semuanya 100. Ya, semuanya 100 nikmat. Yang satu oleh Allah diberikan di alam dunia sekarang. Satu nikmat diberikan oleh Allah di alam dunia disebutkan nikmat besar. Maka waktu lebih kemarin lagi kayaknya Ar-Rahman merupakan nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahim merupakan nikmat agung di akhirat. Masakan nikmat agung, nikmat besar yang satu diberikan di alam dunia, nikmatnya kecil satu tapi disebut besar. Kenapa? Karena yang merasakan nikmat banyak. Yang sholat dan gak sholat tetap diberikan nikmat, yang ibadah gak ibadah tetap diberikan nikmat. Ar-Rahim merupakan nikmat alif di akhirat kul. Maksudnya yang 99 nikmat kecil disebutnya. Kenapa kecil? Karena yang menikmatinya batas. Orang yang iman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah kecil sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu Bu ya, memahami Al-Quran. Insya Allah Ibu ya, lihatkan di hati dan yakinkan di hati betapa dahsyatnya kalau Allah. Karena Al-Quran disebut mukjizatnya apa? Ya, disebut mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah saja Ibu. Mukjizat Al-Quran ini, Al-Quran jadi mukjizat juga buat umatnya Rasul, buat kita semua. Akan berhasil yakin. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Jadi obat. Ma huwa syifaa'un wa rahmatun, kasih sayang rahmat Allah. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Jadi lantung hati ya, jadi solusi permasalahan. Jadi semua sehingga apa namanya Ibu semuanya ya, kita yakin dan percaya asal Ibu betul-betul mengagungkan Al-Qur'an ya, memuliakan Al-Qur'an di rumahku, pasti itu mah dijamin.
Allah memuliakan keluarga ibu. Amin Allahumma. Allah memuliakan keluarga ibu. Allah memuliakan calon-calon ibu. Allah memuliakan namun para putra ibu sadaya. Sing yakin dengan ulang agungkeun Al-Qur'an, ya. Memuliakan Al-Qur'an, ya. Dengan cara apa tadi? Jadikan minat, jadikan wirid, dibacakan semuanya, baik pengawasan memahami para ustaz, para asatidz penceramah, ya menyampaikan Al-Qur'an. Dan orang malu masa bahasa Arab itu koro-koro, itu masa orang belum bisa memahami tafsir Al-Qur'an. Ya, belum bisa memahami tafsir orang-orang fikih lainnya. Tiap bulan depan insya Allah akan dibahas lagi Al-Quran penceramah yang lain. Ya, pahami, renungi, laksanakan. Insya Allah itu termasuk mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Wajib bila mah materi cekapnya ditidur tinggal praktek itu. Ya, sok janji ke diri sendiri. Tongkat itu. Janji ke diri sendiri. Ayo nama dibiarkan lah. Rek ngaji teh mal koek kayaknya. Tong yasin nunggu Jumaah itu kegiatan ngaji mal koek lah. Akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cekap sakitu ibu hadirin jamaah bimbingan Al-Quran. Ada sesi tanya jawab. Ayo kita istirahat lagi. Tanya jawab boleh banyak. Ini pertanyaan bagus-bagus luar biasa ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid hukumnya wajib. Ya. Yang pertama kita dalam tilawah Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran ada satu disiplin ilmu yang namanya ilmu tajwid. Jawada yujawwidu tajwid. Ay hasana yuhasinu tahsin. Jadi mempelajari ilmu tajwid ya, itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau membaca Al-Quran ya, tidak dengan berdasarkan ilmu tajwid itu akan merubah makna Al-Quran. Di anna ziyadatal bina tadullu ala ziyadatil makna. Ketika kita salah membaca panjang, membaca pendek jadi panjang, panjang jadi pendek, ya ini hurufnya asalnya harusnya begini jadi begini, ya. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna akan merubah kalimat huruf. Benar. Itu asal mana? Asal aku, ya. Bagi siapapun mau Islam, mau manusia, mau binatang, mau alam-alaman, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan. Ibu lihat sawah yang indah, dia tumbuh dengan rahmat-Nya Allah. Ya, orang bisa melihat dengan rahmat-Nya Allah. Orang sholat dengan rahmat-Nya Allah. Binatang tumbuh-tumbuhan bisa hidup, ikan-ikan di laut bisa hidup. Jadi rahmat global. Sadayana kayak nikmat Allah. Upami hikmah khusus ke ahli surga, termasuk ibu-ibu semuanya insya Allah jadi ahli surga. Allahumma amin. Yang ketiga, paham biasanya. Yang ketiga tadi, kumaha urang kalau caroke, tapi caroke urang ada di bapak hidayah Allah resep kamas, bakal kumaha hukumna urang kabawa apa tidak? Betul itu. Urang mas sebagai ibu-ibu minimal mengingatkan, ya. Dan nikmatnya ibu-ibu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Beda dengan ya, beda dengan mas baik, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Adi mampu diminta pertanggungjawaban oleh Allah kan? Mas baik sama diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kewajiban kamu kalau pernah sholat, bagaimana pertanggungjawabannya? Istri kamu kalau pernah ibadah kepada aku, kata Allah, bagaimana diminta pertanggungjawabannya? Tapi ibu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas ibadah yang ya, ingat ya. Tapi
sebagai orang pasangan hidup tetap mengingatkan secara baik ini jalur fresh. Ada berapa? Ada 12 pertanyaan. 12 semuanya teh. Definisi Al-Quran. Ada yang ngacung tidak? Definisi Al-Quran. Cung malah ajak bareng. Boleh. Ajak ping. Gimana Bu? Pedoman hidup bagi umat manusia. Eta mah manfaat Quran, kirang pas. Ada definisi Al-Quran mana teteh? Terus? Terus? Masih kurang, dikit lagi. Tapi ada lagi mana? Yang belakang? Terus? Ya alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mana keinginan besar? Alhamdulillah. Tekan. Spesial. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 cara. Ada 4. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menjadikannya wirid harian. Yang ketiga adalah membaca terjemahan. Yang keempat adalah belajar tafsir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa ala Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmatan wa hudan wa rahmatan. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafah waj'alhu lana hujjatan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbana, kami berkumpul di siang hari ini ya Allah, demi memuliakan-Mu ya Allah, demi mengagungkan-Mu ya Allah, demi memuliakan kalam-Mu ya Allah, mengagungkan kalam-Mu ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbana, muliakan kami ya Allah, muliakan keluarga kami, muliakan ibu bapak kami ya Allah, muliakan agungkan keluarga kami. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Dengan keagungan Al-Quran, dengan keagungan rahmat, dengan keagungan kalam ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbi ya narudu bikal a'da min kulli ujah wa bil ismi yarmi anabuli bissadah wa anta rajai ya ilahi wa zaidi wa barik lami wal jaisi imamah. Ya Allah, cahayai hati kami ya Allah, cahayai qalbu kami ya Allah, dengan cahaya Al-Quran, dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah. Bahagiakan hati kami dengan cahaya Al-Quran, cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.